Selamat datang kembali di misteri Atlantis yang hilang. Kita akan membahas tentang hilangnya Atlantis. Kita akan membahas atau mereaction sebuah video mana nama videonya adalah Nadia Omara tentang misteri Atlantis yang hilang. Kita akan mereaction video tersebut. Check it out. Oke, jadi bangsa Atlantis ini digambarkan sebagai bangsa yang memang sangat maju dan nyaris sempurna katanya. Mereka disebut-sebut sebagai bangsa yang memegang kebijaksanaan yang dapat membawa perdamaian dunia. Bahkan banyak juga ahli sejarah yang juga mengatakan bahwa bangsa Atlantis adalah pahlawannya budaya. Mereka memiliki peradaban kuno yang jaya, memiliki kapal dan pesawat tempur yang menggunakan energi misterius, dan masih banyak lagi. Dari awal video bahwasannya beliau tadi mengatakan bahwa Atlantis ini adalah benua yang sangat mewah pada saat itu, dan benua ini dan Atlantis ini sungguh indah, sungguh mewah, dan sungguh memberikan kesan mata yang sangat luar biasa. Dan juga Atlantis ini juga menggambarkan sebuah benua atau sebuah tempat sangat maju dan nyaris sempurna. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya para pemimpinnya memiliki kebijaksanaan dan membuat perdamaian dunia pada saat Atlantis masih ada. Konon katanya Atlantis ini adalah sebuah peradaban yang kaya raya dan super indah. Pulau Atlantis ini digambarkan mempunyai banyak sekali gunung, dan Atlantis juga memiliki dataran tengah yang subur dengan bukit tengah yang dikelilingi oleh cincin laut. Tanah Atlantis ini menghasilkan pohon, logam, makanan berlimpah, dan dihuni oleh banyak makhluk. Orang-orang Atlantis ini katanya hidup dengan baik. Mereka memelihara hewan, mengairi tanaman mereka. Kota-kota juga dibangun dengan pelabuhan dan kuil-kuil yang bagus, dan kanal dengan dinding dan gerbang yang dibangun untuk bisa menghubungkan cincin laut di sekitar pulau. Dan di pusat kota Atlantis sendiri terdapat kuil yang seluruhnya dilapisi perak dan diberi juga atap gading. Nah, seluruh komplek Atlantis ini kemudian dikelilingi lagi oleh dinding emas murni dan juga dihiasi dengan patung-patung emas. Dan kota ini memiliki sumber air panas dan dingin, tempat berolahraga, lintasan pacuan kuda, dan juga armada kapal perang yang banyak dan besar. Nah, populasi Atlantis katanya juga sangat besar, dan tentara mereka bisa menurunkan kekuatan sampai 10.000 armada perang. Pokok sederhananya ras di Atlantis ini adalah yang terpadat, yang berteknologi maju, kuat, dan yang paling makmur lah gitu yang pernah ada. Sampai akhirnya di suatu waktu tiba-tiba peradaban ini menghilang gitu aja dari permukaan bumi. Dan sampai sekarang keberadaan Atlantis yang sebenarnya masih dalam perdebatan ini pun mengundang banyak sekali teori yang sudah tersebar mengenai lokasi Atlantis ini di mana. Tapi dari semua teori ini belum ada yang bisa memastikan dengan pasti tentang lokasi betulan Atlantis ini. Di menit 1:50 Atlantis ini adalah sebuah peradaban yang sangat kaya raya dan super indah. Dan juga Atlantis ini digambarkan mempunyai banyak sekali gunung, dan Atlantis juga memiliki dataran tengah yang subur dengan bukit yang dikelilingi oleh cincin laut tanah, di mana Atlantis ini menghasilkan pohon logam sangat berlimpah dan dihuni oleh banyak makhluk dan juga orang-orang Atlantis pada saat itu. Nah, selanjutnya Atlantis ini juga terdapat pusat kuil dan juga pusat kota Atlantis, yaitu sendirinya, di mana kuil yang seluruhnya dilapisi oleh perak dan diberi atap gading, dan seluruh kompleks Atlantik ini kemudian dikelilingi oleh dinding emas murni. Sungguh mega dan sungguh sangat-sangat kaya Atlantis ini.
Atlantis adalah filsuf dan matematikawan Yunani yang bernama Plato. Familiar kalian sama nama ini kan? Ya, si muridnya Socrates dan gurunya Aristoteles, wah ini nih lah Plato. Nah, tapi sebenarnya Plato ini tidak pernah mengklaim wah memiliki pengetahuan pribadi tentang Atlantis, tapi dia hanya mendapatkan cerita dari seorang filsuf asal kota Athena yang bernama Critias. Nah, Plato pun menulislah pengetahuannya tentang Atlantis ini dalam dua catatannya yang berjudul Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar 360 sebelum Masehi, Wak. Nah, pembahasan tentang kisah Atlantis ini, Wak, pertama kali muncul di catatannya Plato yang berjudul Timaeus, dan dalam catatan itu dituliskan bahwa Critias ini mendengar tentang Atlantis dari kakek buyutnya, di mana kakek buyutnya ini mendengar cerita Atlantis dari seorang cendekiawan dan ahli hukum yang bernama Solon. Sementara si Solon ini mendapatkan kisah Atlantis dari pendeta penjaga kuil Dewi Neit di Mesir, Wak. Ya, jadi sambung nyambung ini. Plato dapat cerita dari Critias, Critias dapat cerita dari kakek buyutnya si Critias dapat dari Solon. Solon pun mendapatkan cerita dari pendeta penjaga kuil Dewi Neit, gitu ya. Nah, pendeta Mesir ini, Wak, mengatakan kepada Solon bahwa orang-orang Yunani di masanya tidak lagi mengenal Atlantis karena catatan tentang Atlantis ini telah hilang akibat bencana alam yang terjadi di Yunani. Tapi untungnya beberapa masyarakat Mesir masih menyimpan kisah tentang Atlantis itu, karena pada saat itu Mesir bebas dari bencana. Pada menit ke 3:57 ada seorang filsuf asal kota Athena yang bernama Plato. Nah, di sinilah Plato ini menceritakan tentang bagaimana asal-usul Atlantik ini. Namun seorang filsuf Plato ini dia mendapatkan cerita dari kakeknya, dan kakeknya ini bernama kakeknya ini dapat cerita dari seorang ahli hukum yang bernama Solon. Jadi filsuf seorang Plato dapat cerita dari kakek buyutnya, sedangkan kakek buyutnya mendapatkan cerita dari seorang cendekiawan tadi dan ahli hukum yang bernama Solon. Sementara si Solon ini mendapatkan kisah Atlantis dari pendeta, yaitu penjaga kuil bernama Dwi. Jadi pada saat dia menjaga Mesir, nah pada membangun jalan-jalan beraspal dan merupakan orang pertama yang sudah menggunakan bahasa tertulis, dan pada puncak kekuasaan mereka katanya orang-orang minuman ini tiba-tiba menghilang begitu dari sejarah. Disitulah sejarawan percaya sekitar 1600 sebelum Masehi memang sempat menguncang pulau vulkanik dan juga memuntahkan 10 juta batu, abu dan gas ke atmosfer, dan letusan gunung Tiratoa diperkirakan 10 kali lebih kuat dari letusan Krakatau. Nah, di menit 1608 beberapa ahli pun percaya bahwa peradaban Atlantis ini cocok dengan peradaban Minoa. Waktu jadi tempat ini ya guys, jadi teorinya ini agak sedikit berbeda. Jadi teori para ahli percaya bahwa memang pernyataan Plato itu valid. Sekarang aku bakal ngebahas teori yang kontrak, di mana pernyataan Plato jadi juga sebagian sejarawan dan ilmuwan yang mengambil kesimpulan bahwa sepertinya catatan Plato tentang kerajaan Atlantis yang lain itu adalah fiksi. Dan menurut teori ini, Plato ini menggunakan Atlantis untuk menginstruksikan teori politik untuk menggambarkan kejayaan kota Athena. Di menit 17:21 tentang teori yang kelima tentang Atlantis berada di Indonesia. Nah, banyak yang bertanya kenapa sih Atlantis berada di Indonesia. Nah, ketidakbetulan Indonesia jadi salah satunya ini guys, karena menurut seorang ahli teknik hidrologi yang bernama Bapak Irwanto, seorang peneliti tentang Atlantis dari tahun 2010, kata beliau sampai menggunakan pendidikan 20 disiplin, diantaranya antropologi, biologi, linguistik, geologi, astronografi, reumatologi, mitologi, dan arkeologi. Mana
beliau juga menyimpulkan Plato adalah daerah beriklim tropis, dan dari informasi ini waktu ada di pun akhirnya berkata kemungkinan yang pertama adalah Amerika Tengah, kedua Afrika Tengah ataupun Asia Tenggara. Nah, di dalam catatan beliau mengenai bangunan berlapis, perunggu emas, dan juga macam-macam wujud yang dideskripsikan berwarna merah. Pernyataan ini pun mengatakan bahwa apa yang dimaksud Plato kemungkinan besar itu adalah batu di scroll yang paling banyak ditemukan di Kalimantan dan juga di daerah Jawa dan perairan Atlantis. Dan Plato berkata bahwa pusat pemerintahan Atlantis itu berada di laut, dan untuk suasana perairannya di mana Atlantis ini banyak dikunjungi oleh berbagai wilayah, dan Atlantis ini juga dikelilingi benua dari sisi lapak. Dan langsung menyimpulkan bahwa yang dimaksud adalah Plato adalah wilayah dengan tradisi maritim yang tinggi betul, kemudian hanya ada di Asia Tenggara. Lalu geografinya yang didapatkan juga cukup detail. Kemudian simpulkanlah kemungkinan wilayah yang dimaksud adalah Sundaland atau Asia Tenggara Barat yang sekarang adalah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Itu saja teritori yang ada di misteri Atlantis yang hilang di YouTube Nadia Oomara. Dan ya, menurut saya dan menurut beliau Nadia Oomara 50-50 saja, karena semua sudah dikasihkan teori-teori. Sekarang tinggal kita sendiri bagaimana kita dapat mendeskripsikannya, dapat mencangkupnya bagaimana Atlantis ini. Dan sampai sini saja hasil reaction video kita. Sampai bertemu di lain hari. Dadah.